Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya mau ngomongin tentang zonasi. Ya, sengaja memang agak lewat-lewat dikit supaya nggak terlalu panas, karena terutama DKI kemarin panas sekali tentang zonasi. Tapi ini salah satu kewajiban saya juga untuk menjelaskan bahwa sebenarnya zonasi itu seperti apa sih. Pada dasarnya, zonasi itu dibuat dari sebuah konsep yang namanya public school. Public school adalah konsep di mana orang terdekat dari sekolah tersebut adalah orang yang memiliki atau orang yang paling berhak untuk bersekolah di tempat tersebut. Nah, cuman yang menariknya adalah ketika zonasi di Jakarta itu diterapkan, dia mengakomodir Permendikbud yang mengatakan bahwa usia bisa menjadi pertimbangan. Betul, usia menjadi pertimbangan, tapi harusnya bukan lagi menjadi faktor penentu atau faktor utama. Usia menjadi penentu ketika memang misalnya kuotanya 100, yang daftar 120, yang misalnya dalam zonasi itu tuh 120. Barulah ditentukan berdasarkan usia. Dan zonasi yang saya lihat di DKI Jakarta itu basis datanya memang agak sedikit kacau ya. Saya juga nggak tahu apa yang menjadi dasar, tapi yang setahu saya membuat zonasi itu paling tidak dimiliki data yang akurat, terutama sampai pada tingkat minimum RW. Minimum RW. Karena apa? Karena tingkat kepadatan penduduk di Indonesia, terutama di Jakarta ya, di Jakarta lah, di Jakarta. Jakarta itu luar biasa padatnya. Kalau nggak per RW, ini akan menjadi masalah. Nah, kalau per RW, kemungkinan menjadi masalah itu sangat sedikit, sangat kecil. Yang kedua, usia. Sebenarnya, kalau kita taat pada aturan, usia 7 tahun baru bersekolah, atau paling muda misalnya 6,5 tahun. Di mana 6,5 tahun atau 7 tahun itu bukan berdasarkan asal goblek, bukan berdasarkan asal dibuat. Enggak, itu ada penelitiannya. Baik penelitian pendidikan, psikologis, maupun yang lain-lainnya. Terutama dua, pendidikan dan psikologis. Kematangan siswa baru benar-benar kematangan belajar baru benar-benar terlihat itu ketika anak usianya udah di atas 6,5 tahun. Idealnya 7 tahun. Memang ada yang lebih cepat, terutama perempuan. Perempuan kematangan belajarnya dia lebih cepat. Anak-anak tuh banyak tuh yang masih muda, kemudian udah sekolah, kemudian udah kuliah, udah lain sebagainya. Itu kasus. Itu nggak bisa disamaratakan, itu sangat-sangat kasuistik. Akselerasi itu kasuistik. Sifatnya kasuistik, dan anak-anak yang tergabung dalam akselerasi itu harusnya adalah anak berbakat. Cuman kan kita kadang-kadang dibakat-bakatin. Nggak berbakat tapi dibakat-bakatin. Umur 4 tahun, 5 tahun udah diajar calistung. Udah diminta untuk dipaksa untuk menghafal A, B, C, D, E, F. Padahal yang paling baik usia-usia 4, 5, 6 tahun itu adalah bermain. Udah bermain. Dan ingat, bahwa sekolah itu adalah selingan dikala bermain pada waktu itu. Artinya kalau kita tarik ke zonasi dan usia, harusnya kalau misalnya memang 7 tahun itu udah nggak ada masalah. Harusnya kalau tarik usia. Tapi ternyata muncul lagi apa? Ada peraturan bahwa usia di atas berapa? 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun masih bisa sekolah SMA. Wow. Saya juga bingung ini gimana cara pengambilan keputusannya, decision makernya. Tapi yang jelas, kalau udah usia di atas 19 tahun, harusnya itu bukan SMA lagi. Harusnya kuliah. Tapi kan misalnya, dia belum SMA. Oke, dia belum SMA tapi dia tidak masuk ke situ. Masuknya ke paket C atau non formal. Saya juga bingung meresponnya. Yang atasnya lebay, yang bawahnya juga lebay. Usia 15 tahun udah daftar SMA. Oke lah, gak ada masalah dengan usia 15 tahun. Tapi 15 tahunnya ini baru 15. Artinya dia 14 jalan 15. Loh, dia SD-nya berapa tahun? Kalau 14 tahun, 9 kurang 5 tahun. Kalau menurut saya pribadi sebagai seorang pendidik, usia 5 tahun dia disekolahkan, apalagi sampai dipaksa untuk belajar dan lain sebagainya, itu udah kekerasan jatuhnya. Kekerasan. Jadi anak itu adalah orang atau pihak yang paling lemah dan paling rentan terhadap kekerasan.
Dan itu salah satu kekerasan. Tugas belajar dia adalah bermain, bukan belajar baca, tulis, dan hitung. Lawang sekolah nih, sekolah formal, SD itu selingan dikala bermain kok. Gimana prasekolah? Prasekolah ya bermain, mengenal teman, bersosialisasi, mengenal barang, ini punya dia, yang ini bukan punya dia. Ya harus ya harus balance lah. Jangan dipaksakan. Banyak contoh anak yang dipaksa belajar, ketika dia masuk sekolah, mungkin oke lah, kelas 1 dapat distimulus, kelas 2 masih bisa distimulus, kelas 3 udah mulai agak gamang, udah malas sekolah, kelas 4 mulai berontak, kelas 5 nggak mau sekolah. Terus kalau udah nggak mau sekolah, dia mangkir, kan harus dicari tahu sebabnya apa. Umumnya sebabnya adalah karena dia udah bosen sekolah. Dan satu lagi adalah menganggap bahwa sekolah itu kebutuhan orang tua, bukan kebutuhan dia, bukan kesadaran yang muncul, tapi karena dia terpaksa. Menjalani segala sesuatu dengan terpaksa itu nggak bagus juga. Maka itu kemarin zonasi-zonasi yang anak-anak yang terlempar dari zonasi-zonasi itu, yang ke swasta dan lain sebagainya, ya memang pilihannya cuma 2, ke swasta atau ya stop dulu. Apalagi pandemi kan, bagi orang tua yang mungkin ekonominya lemah, nggak bisa online, nggak bisa PJJ dan lain sebagainya, masuk swasta bukan pilihan mungkin. Tapi pilihannya adalah dia menunda. Walaupun misalnya udah ada KJP atau KIP ya, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk kondisi semacam ini, dalam tanda kutip, ya beruntung karena ada pandemi gitu. Nah, di rumah bukan berarti dia nganggur. Loh, boleh jadi dia menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dia yang terlewat pada usia 5 tahun, 6 tahun. Apa? Bermain. Kalau masih di bawah 17 tahun masih bisa lah bermain. Tapi kalau udah lewat dari itu, sulit. Maka jangan heran kalau ngelihat bapak-bapak itu masih main. Mainnya bukan main sama anak ya. Bermain sama kawan-kawannya, memang benar-benar bermain. Jangan heran. Terutama bagi nanti mahasiswa saya, terutama nih yang baik perempuan maupun laki-laki, jangan heran kalau nanti pasangannya misalnya hobinya bermain. Lihat dia usia berapa sekolah. Boleh jadi itu dalam tanda kutip balas dendam. Nah, balik lagi ke zonasi. Zonasi ini hikmahnya adalah pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa sebaiknya memang ikuti saja aturan yang sudah ada. Karena aturan ini bukan semata-mata aturan yang tanpa dasar, tanpa dasar ilmiah, tanpa penelitian. Bukan. Ini memang hal yang sudah lazim, yang sudah dibuktikan bahwa usia 7 tahun mulai belajar baca, tulis, dan hitung. Itu adalah kesiapan dia, sehingga ketika dia mau belajar, dia timbul kesadarannya bahwa memang itu kebutuhan dia untuk belajar, bukan keinginan orang tua. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.